Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Irsad di program Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Milhan. Nah, alhamdulillah saat ini kita menjalankan ibadah bulan puasa dan saya sebelumnya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1443 Hijriah. Sebelum memasuki program ini, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari narasumber kita yaitu Bapak Dr. Milhan. Nah, baiklah, kita langsung akan mendengarkan lantunan sebuah ayat suci Al-Quran dari narasumber kita. Selamat mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Summa raji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khashi'a wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaizi kullama ulqiya fiha fawzun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Qalu bala qad ja'ana nazir. Fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan iya, pandanganmu itu dalam keadaan letih. Sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan, dan kami sediakan lagi ajab bagi mereka neraka yang menyala-nyala.
dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-seburuk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, lalu mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan dan memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan rahasiakanlah perkataanmu dan nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan Dia Maha halus, Maha mengetahui. Dialah yang menciptakan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di atas segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah tadi penampilan dari narasumber kita, yaitu sebuah lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat indah sekali dan juga bisa menjadikan motivasi untuk diri kita sendiri untuk meningkatkan ketakwaan kita serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga selama bulan puasa kita juga tadarus Al-Qur'an itu diwajibkan juga ya. Jadi tidak hanya dalam bulan puasa saja, tapi bisa untuk terus-menerus tanpa memandang usia serta juga dimanapun kita berada, kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melantunkan sebuah ayat suci Al-Qur'an. Nah, berhubung tema kali ini sangat berbeda dan sangat menarik sekali, kita akan berbincang dengan narasumber kita dengan tema hubungan ibadah dengan kesehatan. Nah, maka dari itu untuk menggali informasi ini dan juga bertanya-tanya langsung, baiklah kita akan tanya dengan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Haji Milhan, spesialis obstetri ginekologi, konsultan Opginsos Magister Manajemen. Halo Bapak. Halo ya, Bang Irsad. Masih semangat nih Dok? Semangat walaupun puasa. Iya, walaupun selama puasa kita tetap harus semangat ya Dok ya, menjalankannya. Nah, kali ini Dok kita akan membawa sebuah tema hubungan ibadah dengan kesehatan nih Dok. Nah, kali ini pertanyaannya itu, apakah ada nih Dok hubungan ibadah dengan kesehatan itu sendiri sih Dok? Iya, Mas Irsad, ini kalau dilihat dalam proses penyembuhan itu ya, dalam suatu penyakit ataupun dalam untuk meningkatkan kesehatan itu, ada dua hal yang menentukan kesehatan seseorang itu. Yang pertama adalah faktor fisik ya, faktor fisik, dan yang kedua adalah faktor psikis. Nah, faktor fisik ini adalah raga kita, tubuh kita. Nah, jadi di dalam menjaga kesehatan tubuh kita, kita harus memperhatikan untuk kesehatan fisik kita bisa lebih baik itu kan asupan gizinya, asupan makanan ya, gizi, kemudian juga olahraga, istirahat yang cukup, kan itu lebih ke arah fisik ya. Nah, tetapi kesehatan kita juga dipengaruhi psikis, kejiwaan, pikiran, stres kah atau tidak, kemudian ada masalah apa anda yang mengganggu kesehatan tubuh kita. Itu ada suatu istilah namanya psikosomatis. Jadi masalah pikiran, kejiwaan yang bisa mempengaruhi fisik kita, tubuh kita. Nah, kalau ibadah itu nanti akan kita bahas lebih lanjut.
bisa dua-duanya ini. Jadi bisa secara fisik, mempengaruhi fisik kita supaya kita lebih sehat. Ibadah juga ada yang bisa mempengaruhi psikis kita. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang mana yang bisa mempengaruhi fisik kita, ibadahnya. Nah, dan yang mana yang psikis kita. Yang mempengaruhi fisik kita, ibadahnya misalnya ibadah gerakan sholat, kemudian haji, itu kan mempengaruhi fisik. Tapi yang psikis kita, misalnya berzikir, tadarus, kemudian juga sholat, ya walaupun sholat tuh kan ringan aja gerakannya, juga itu banyak ke arah, ya secara fisik ada, juga psikis ada. Itu masih jelas ada hubungannya antara ibadah dan kesehatan. Berarti memang ada keterkaitan hubungan antara ibadah dengan kesehatan, itu ada dua tadi komponennya ya kalau kurang lebih ya dok. Fisik ya? Dan psikis. Fisik dan psikis gitu ya. Nah, kan secara fisik tadi kita bisa melakukan yang ibadah haji ataupun sholat ya dok ya, ibaratnya bisa aja ya dok ya. Kemudian bisa. Untuk yang psikis tadi berzikir ya dok ya, seperti itu kurang lebih ya para penonton yang ada di rumah. Nah baik. Kalau selama ibadah sholat itu dok, berhubungan dengan sholat nih dok, sebelumnya kita kan ada melakukan wudu tuh dok. Nah itu tuh ada nggak sih manfaatnya untuk kesehatan dok kalau berwudu itu? Iya, berwudu itu dari segi kesehatan sangat berpengaruh ya. Karena ketika kita menggunakan air bersih ya, makanya kan berwudu itu disarankan dengan air bersih ya, kalau nggak bersih kan tidak sah ya. Jadi dan juga disunatkan jangan yang mustamal ya. Mustamal tuh bekas kepakai kepercikan, jadi kita mandi yang kolam yang kita itu ya nggak boleh untuk wudu kan. Jadi benar-benar yang bagus yang air mengalir atau yang dua kolah itu dalam ya, besar ya itu, sehingga tidak mudah tercampur kuman ya. Nah, dengan air bersih itu kita membersihkan wajah kita, mulai dari muka kita yang sering kena mungkin sinar matahari yang ultravioletnya bisa mempengaruhi perubahan sel-sel di wajah kita. Kalau kita sering berwudu, tentu akan sering mengurangi kontaminasi sinar-sinar matahari ultraviolet yang mempengaruhi sel-sel wajah kita. Juga itu dalam jangka panjang tentu akan mencegah penyakit tumor kulit dalam jangka panjang. Kemudian juga ketika kita membersihkan tangan kita juga dibersihkan dari ya kan namanya apalagi musim COVID kan cuci tangan ya kan, jelas ya dengan tangan sumber kita ngambil makanan, kalau kita udah cuci tangan bersih kan, apalagi ditambah dengan sabun tentu mencegah virus masuk ke tubuh kita melalui makanan atau kita yang ambil, melalui pori-pori kulit kita. Nah itu mencegah virus, mencegah kuman, mencegah bakteri, mencegah parasit masuk ke dalam tubuh kita, baik melalui rongga yang kita sentuh dari tangan kita maupun dari rongga-rongga kulit kita. Kemudian ketika kita membasuh habis tangan, tentu bagian wajah lagi, kepala, telinga ya, atau waktu awal tuh hidung ya. Membasuh panca indera kita. Kemudian yang awal juga kumur-kumur itu semua membersihkan rongga-rongga mulut, hidung, telinga, itu kita bersihkan dari tadi kemungkinan virus, kemungkinan bakteri, kemungkinan kuman. Nah, dengan wudu ya tentu akan lebih bersih. Nah, itu sehingga untuk itu tidak sampai masuk ke tubuh kita melalui rongga-rongga tadi, tentu akan terhindar dari penyakit. Termasuk juga ketika kita mencuci kaki, kan, mencuci kaki. Ketika kita habis, yang paling menyentuh tanah atau apa ya, walaupun kita pakai alas kaki, kemungkinan terkontaminasi ya tentu kaki juga besar kemungkinan di samping tangan ya, karena saling menyentuh. Nah itu dengan kaki kita bersihkan sehingga kemungkinan parasit, virus, kuman masuk ke tubuh kita tentu akan lebih kecil kemungkinannya.
jelas untuk untuk kesehatan kita lah intinya. Itu Mas Irsad, jelas wudu ya. Iya. Apalagi kalau wudu itu misalnya sering dilakukan sesuai sunnah kan, jadi tentu akan lebih. Apalagi waktu COVID kan kita sesering mungkin cuci tangan kan, sangat relevan ya dengan ajaran Islam. Ternyata banyak sekali ya dok manfaatnya, dengan cara berwudu aja sudah menghindarkan dari berbagai macam virus, bakteri, terus tuh penyakit juga tadi ya dok ya. Secara kesehatan juga ternyata banyak sekali fungsi dari berwudu itu sendiri ya dok ya, untuk bagi kesehatan. Betul. Nah kemudian nih dok, kalau misalkan sudah kita berwudu, tentu kita ada melakukan sholat tuh dok ya, mungkin dengan 5 kewajiban kita sebagai agama Islam ya dok, untuk menjalankan ibadah sholat. Nah sebenarnya ada nggak sih manfaat kesehatannya kalau kita melakukan gerakan sholat itu sendiri dok? Ya banyak sekali ya. Ketika kita berdiri tegap, mengangkat takbir, itu postur tubuh kita tegak ya. Jadi kalau tegak itu kan otomatis postur tubuh kita akan lebih tegak, mencegah osteoporosis ya, mencegah istilahnya kemudahan untuk rapuh itu untuk tulang ya. Nah, ya karena posisi tegak kita latih untuk selalu tegak. Kemudian juga ketika kita ruku, melancarkan aliran darah ya. Melancarkan aliran darah. Kemudian ketika sujud juga melancarkan aliran darah yang ke kepala. Ketika posisi kita tegak, aliran darah ke kepala. Kemudian ketika kita sujud juga akan lebih cepat mengalir ke kepala. Kemudian ketika kita balik dari sujud juga terjadi aliran balik dan sebagainya. Itu sangat berpengaruh sekali untuk kesehatan seluruh organ, terutama di daerah tepi ya, di daerah tepi itu artinya ujung-ujung dari bagian tubuh kita. Sehingga dengan aliran darah yang lancar, kemungkinan terjadinya penyakit asam urat, tensi tinggi, kolesterol tentu akan berkurang. Kemudian juga ketika posisi kita tasyahud ya, duduk tasyahud awal, tahiyat awal itu juga sangat melancarkan ya. Bahkan dalam ilmu kedokteran timur ya, ilmu kedokteran timur itu yang ilmu kedokteran China itu ya, yang kayak yang totok sama apa itu namanya, yang akupunktur, itu daerah-daerah yang ketika kita tasyahud itu kan banyak titik-titik akupunktur yang bisa mempengaruhi dan bagus untuk pencernaan. Ya, untuk aliran darah pencernaan. Kemudian di saluran kencing sebagainya, itu sangat berpengaruh. Kemudian juga posisi ketika duduk antara dua sujud juga sangat bagus untuk aliran darah pencernaan. Dan semua gerakan di tubuh ketika sholat itu hampir melibatkan semua anggota tubuh kita. Jadi tidak ada bagian tubuh kita yang tidak bergerak. Dan itu kalau kita dilakukan rutin, semua sel-sel otot kita, baik yang otot lurik dan otot polos ya, baik otot yang sadar maupun tidak sadar, ikut bergerak. Sehingga dengan gerakan yang rutin itu tentu akan melancarkan aliran darah, melancarkan aktivitas sel-sel tubuh kita. Sangat bagus untuk kesehatan. Ternyata dok ya, kalau tidak hanya wudu saja tadi ya, melakukan wudu, tapi juga melakukan sholat pun setiap gerakannya itu ada manfaatnya gitu ya dok ya. Ya, dan kalau itu benar-benar dijiwai dengan penuh konsentrasi, tentu dari segi kejiwaan juga akan bagus ya, kesehatan jiwa kita lebih tenang, lebih di dalam menyelesaikan, tidak terburu-buru mengambil keputusan yang berakibat kurang bagus, sehingga akan lebih bagus lah dalam bertindak dan mengambil keputusan lah, terutama
para pengambil keputusan ya mungkin gitu seperti itu. Iya, betul sekali dok. Tapi bisa juga ya dok, ini dibilang kalau selama bulan puasa ataupun tidak di bulan puasa itu sebagai dari olahraga yang kecil lah ibaratnya dok ya untuk tubuh kita sendiri. Iya, dan itu rutin, karena 5 kali apalagi itu sehari. rutin ya dok ya, 5 kali dalam satu hari itu. Betul. Apalagi kalau terus menerus juga ya dok, selain yang wajibnya, yang sunahnya pun juga dijalankan. Ya, juga, mudah-mudahan. Ya. Oke, baiklah para pemirsa. Kita masih akan bertanya-tanya dengan narasumber kita masih dengan tema hubungan ibadah dengan kesehatan. Masih penasaran tentunya dengan perbincangan kali ini. Kita akan lanjutkan setelah break berikut ini. Bersama kita telah melewati gelombang demi gelombang pandemi COVID-19. Berdasarkan data update penanganan pandemi COVID-19 per Februari tahun 2022 ini didominasi oleh varian Omikron. Memang kasus varian Omikron naik melebihi varian Delta. Namun, keterisian rumah sakit dan angka kematian jauh di bawah tahun lalu. Dikarenakan mayoritas pasien terkonfirmasi Omikron memiliki gejala ringan, bahkan ada yang tidak bergejala atau OTG. Untuk masyarakat yang terpapar namun tidak memiliki gejala hingga bergejala ringan, sebaiknya melakukan isolasi mandiri sebagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan layanan rumah sakit yang diperuntukkan bagi pasien bergejala sedang, berat, dan kritis. Namun, perlu diperhatikan bagi lansia, anak-anak, orang dengan komorbid, dan masyarakat yang belum divaksinasi memiliki potensi sakit kritis hingga kematian. Oleh karena itu, vaksinasi dan protokol kesehatan menjadi proteksi terbaik melawan Omikron. Mari bersama-sama kita lawan Omikron dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi secara lengkap termasuk booster. Halo para pemirsa, jumpa lagi di program Bincang Santai Sehat bersama Dr. Milhan, tentunya dengan tema hubungan ibadah dengan kesehatan. Nah, baiklah kita akan bertanya kembali dengan narasumber kita. Baiklah dok, saya ingin bertanya nih dok ya. Nah, selama ibadah itu, kita selama menjalankan ibadah puasa ataupun ibadah tidak di bulan puasa, sering melakukan sholat malam nih dok. Nah, itu tuh apakah ada manfaat dan tinjauan untuk kesehatan sendiri sih dok sebenarnya kalau melakukan sholat tengah malam itu? Ya, tadi secara umum untuk sholat tadi kan sudah kita bicarakan ya bahwa gerakan-gerakannya itu sangat cocok untuk kesehatan. Ya. Nah, kalau kita sholat di waktu malam, di mana udara itu bebas polusi, udara bersih, tentu yang udara yang kita hirup itu bersih ya. Bagus untuk kesehatan paru-paru kita. Udara yang bersih ini dialirkan ke seluruh tubuh, termasuk ke otak kita, tentu akan lebih meningkatkan konsentrasi, meningkatkan daya ingat. Dan kalau itu sholat dilakukan malam juga akan ketenangan kita akan lebih muncul ya, akan lebih ada. Kemudian konsentrasi kita akan lebih meningkat, dan yang terpenting itu kalau aliran darah ke otak itu lancar, bersih, udara yang
tentu, dan itu dilakukan rutin, tentu akan mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit pikun atau Alzheimer ya. Ya, Alzheimer ya. Tentu akan meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit pikun. Dan itu tengah malam ini juga kesehatan mental ya, ketenangan jiwa kita akan lebih terbentuk. Dimana kesiapan kita untuk menghadapi kehidupan, kesiapan kita untuk menghadapi masalah-masalah, kesiapan kita di dalam mengarungi masalah-masalah rumah tangga tentu akan lebih mampu akan kita selesaikan dengan kesehatan jiwa kita yang lebih bagus tadi. Seperti itu. Jadi kemudian juga ketika tengah malam khusyuan dalam berdoa tentu akan menimbulkan keyakinan kita bahwa kita ini sebenarnya mampu ya. Kita yakin bahwa kita akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani seseorang itu melainkan dengan sesuai kemampuannya. Jadi ketika kita menghadapi masalah, menghadapi suatu problem, dengan kita sholat malam tadi, akan keyakinan kita akan lebih mampu untuk menyelesaikan dan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Seperti itu. Iya. Ternyata untuk sholat malam pun juga membuat kita lebih agak khusyuk ya dok ya, lebih tenang dalam menjalankan ibadah kita. Itu juga mempengaruhi untuk kesehatan secara psikis jiwa kita sendiri ya dok ya. Insya Allah. Baik dok, kalau selama bulan puasa ini kan kadang kita ada sering tuh dok melakukan sedekah. Itu tuh sebenarnya ada nggak sih dapat meningkatkan kesehatan sendiri dalam hal sedekah itu sendiri dok? Ya, sedekah sebenarnya kan tidak secara langsung ya berhubungan dengan kesehatan ya. Tetapi dengan kita sedekah itu kan menandakan bahwa jiwa kita itu ikhlas ya. Maksudnya tuh ya mungkin tergantung orangnya ikhlas apa enggak ya. Tetapi kalau kita sudah berani mengeluarkan sedekah itu ya paling nggak di hati kita berniat bahwa kita memang ikhlas ya. Jadi dengan ikhlasan itu akan kita menerima dengan segala apa yang ada diberikan Allah. Dengan jiwa yang lapang itu dari segi itu kan udah sangat mengurangi stres ya. Mencegah depresi sangat itu dari. Nah, depresi ini akan mencegah namanya terjadi penyakit psikosomatis. Penyakit psikosomatis ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh misalnya depresi atau stres tadi, gitu. Kan banyak orang yang ketika ada masalah lalu mahnya kambuh, ketika ada masalah lalu encoknya kumat, ya kan? Ketika ada masalah darah tingginya naik, kan? Itu namanya psikosomatis. Ketika kita sudah rasa kejiwaan kita tenang, depresi tidak ada, kemudian stres tidak ada, itu penyakit psikosomatis tidak ada. Itu yang ditimbulkan oleh sedekah tadi. Belum lagi karena kalau kita memberikan sedekah itu doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang diberi sedekah itu tentu akan diharapkan akan membuka pintu langit untuk mengijabah apa yang diinginkan. Misalnya, mudahan pian sehat, jadi orang misalnya yang kita bersedekah itu kan mudahan pian banyak rezeki. Nah itu kan kalau itu kita banyak sedekah, berapa kali mulut orang merucap, berapa orang yang diberi itu tentu kan memberi efek ya, mungkin dari Allah Ta'ala akan memberikan kita kesehatan, mungkin lebih banyak ke arah sana. Lebih banyak orang yang mendatang. Itu di samping itu tadi ke rasa mencegah psikosomatik akibat penyakit yang diakibatkan oleh pikiran dan depresi maupun stres itu dapat dicegah dengan sedekah tadi. Berarti mungkin dengan itu keikhlasan hati juga ya dok. Iya, lebih banyak ke arah mencegah ini. Banyak sekali kan, apalagi kayak mah itu juga ketika kita ada masalah kan kambuh. Itu kan mah itu kan
lebih banyak dipengaruhi stresnya daripada secara fisiknya, gitu kan, secara fisiknya. Karena banyak pikiran juga ya dok, kalau mempengaruhi mah itu bisa juga ya dok ya. Nah, kemudian juga orang juga dengan kadang ya saya dokter objin ya, gangguan haid pun bisa dipengaruhi oleh pikiran. Kadang anak-anak datang ke saya, haidnya nggak teratur gitu kan, masa remaja. Ya, lagi ulangan kah atau lagi tugas kah? Iya lagi ulangan gitu. Ulangan juga bisa mempengaruhi mengaruhi haid seseorang gitu. Artinya kan psikosomatik gitu. Ketika dia tidak ada masalah, haidnya lancar, teratur gitu. Ternyata pengaruh juga aktivitas kayak kesetresan juga ya dok ya untuk selama beribadah juga. Nah, belum juga penyakit darah tinggi, kemudian diabetes juga mempengaruhi juga. Banyak sekali yang dipengaruhi oleh psikosomatik. Darah tinggi, diabetes, bahkan liver juga kan sama. Dengan melakukan sedekah tadi mungkin bisa mengurangi setidaknya ya dok ya ibaratnya. Tapi dengan ikhlasan hati juga untuk melakukan sedekah tersebut. Nah, kemudian bahkan ada mungkin sedikit di luar logika juga ya, bahwa orang yang susah hamil, dia disarankan, ini pengalaman pribadi ya, memang tidak didasari oleh penelitian ya, pengalaman pribadi dan kawan-kawan objin ya, bahwa kalau ada orang yang datang ke kita dengan susah hamil, salah satunya di samping dengan terapi obat-obatan, kita menyarankan untuk sedekah minimal 1.000 sehari. Karena dengan sedekah itu diharapkan ini tadi, rasa ketenangan, rasa depresi, stres itu tidak ada, sehingga lebih melancarkan aliran darah, sehingga lebih memudahkan untuk terjadinya pertemuan sel sperma dan sel telur, kemudian juga aliran darah untuk hormonnya lebih lancar, diharapkannya seperti itu. Efeknya memang tidak ada penelitian ilmiah, tapi banyak yang secara psikologis ya ada yang seperti itu ya dok ya. Nah, ternyata untuk bersedekah sendiri aja banyak sekali manfaatnya ya dok ya. Dalam melakukan sedekah tadi bisa melindungi kita juga dari berbagai macam penyakit. Yang pasti kita ikhlas dulu lah, intinya bersedekah, jalankan aja biar pikiran kita bisa tenang juga, tidak dan mengurangi depresi kita pada diri kita sendiri. Nah, kemudian dok, untuk melaksanakan ibadah haji nih dok, itu tuh ada nggak sih untuk kesehatan sendiri itu dok? Ya, ibadah haji memang ibadah fisik ya. Ibadah haji itu kan ibadah kekuatan tubuh kita. Mulai dari ini ya, sa'i kan bolak-balik. Sa'i itu bolak-balik ya jelas meningkatkan aliran darah, melancarkan aliran darah. Semua organ tubuh kita bergerak ya kan, olahraga, lari-lari kecil kan sa'i itu. Dari Safa ke Bukit Safa dan Bukit Marwah ya. Kemudian juga tahallul itu kan bercukur ya. Bercukur ya jelas kan, bercukur kalau kita menjaga kesehatan kepala kita, rambut kita dari dermatitis seborrheic ya, ataupun dengan ketombe ataupun yang lain-lain, kotoran ataupun kutu dan sebagainya ya. Kemudian tawaf juga keliling juga itu olahraga juga kan. Habis itu melempar jumrah juga, jalan itu kan. Juga semua kegiatan fisik haji itu ya fisik. Olahraga, semua kaitan yang olahraga jelas sangat berpengaruh lah bagi kesehatan kita. Cuman kan bagi yang uzur ya, yang tidak mampu kan boleh diwakilkan ya. Iya, boleh diwakilkan dok. Nah, boleh diwakilkan kecuali yang memang wajib ya tawaf ya. Tawaf tuh nggak boleh diwakilkan.
Ternyata banyak juga ya dok ya, selama menjalankan ibadah haji pun kita mendapatkan manfaat. Semoga bagi penonton yang ada di rumah, bagi yang belum pernah ibadah haji, semoga saya doakan juga Amin. jadi dapat menjalankan ibadah haji. Minimal umrah ya. Iya. Haji sekarang 36 tahun antrinya. Iya. Oh. Untuk kalsul. Oke, baiklah para pemirsa. Kita akan bertanya lagi setelah jeda berikut ini. Jadi tetap di program Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Milhan. paling penting adalah vaksinasi, karena tadi vaksinasi akan memegang kunci ya untuk kemudian mengendalikan laju penularan tadi. Jika melihat data kumulatif dari 21 Januari sampai dengan 6 Maret 2022, 70% dari 8.239 pasien yang meninggal di rumah sakit adalah belum mendapatkan vaksinasi lengkap. Saat ini Provinsi Bali dan Yogyakarta menjadi dua provinsi yang telah mencapai cakupan vaksinasi anak lebih dari 70%, baik untuk dosis 1 dan dosis kedua. Halo para pemirsa yang ada di rumah, jumpa lagi bersama dengan saya di program Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Milhan. Nah, kali ini kita akan membuka penanya jawab dari penonton yang ada di rumah. Nah, bisa aja langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Nah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Ini saya Abdul dok dari Desa Bungo. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya, dok, ini sebenarnya ada nggak sih manfaat zikir bagi kesehatan kita sendiri? Itu aja pertanyaan. Zikir ya? Zikir. La ilaha illallah ya. Yang biasanya berzikir kayak la ilaha illallah itu ya. Iya dok. Ya, terima kasih pertanyaannya. Dengan Mbak Atul atau Mbak Atul ya atau Bu Atul ini ya. Mbak. Ya,
bagaimana, apakah ada manfaat zikir bagi kesehatan? Ya, zikir bagi kesehatan itu kan kita ucapkan adalah kalimat, biasanya la ilaha illallah ya, lafaz la ilaha illallah ataupun subhanallah walhamdulillah ya. Ya itu di mana lafaz itu kita yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan itu kita ucapkan berulang-ulang dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesadaran bahwa memang ada zat yang berpengaruh dalam kehidupan kita, dialah yang menciptakan kita, dialah yang menentukan segala apapun yang terjadi di muka bumi ini. Dengan kita meyakini itu dengan sepenuh hati, akan tumbuh kesadaran bahwa dalam tubuh kita, bahwa dalam diri kita, bahwa hidup ini memang sudah ada yang mengatur, sudah ada menentukan qada dan qadarnya. Dengan seperti itu kita timbul keikhlasan dalam diri kita bahwa, dan ini tentu akan meningkatkan kesehatan mental kita. Jika kita terjadi ada masalah, jika kita terjadi ada sesuatu yang menimpa kehidupan kita, baik secara fisik, misalnya kita menderita penyakit kah, atau menderita masalah dalam kehidupan, dalam rumah tangga kita, tentu kita akan lebih ikhlas menerimanya. Tentu kita akan lebih sabar, dan tentu itu kalau sudah kita ikhlas dan sabar, tentu ya, tetapi kita tidak lupa juga untuk berusaha ya, dengan berusaha bahwa Allah pun mengajarkan kita jangan hanya nerimo ya, tetapi kita juga harus berusaha ya, berusaha dan berdoa. Nah, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahwa sudah ada yang mengatur, tentu kita akan lebih menerima. Itu tentu akan meningkatkan kesehatan fisik kita. Kalau udah jiwa kita tenang, psikis kita tenang, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, tentu fisik kita akan lebih kuat ya. Sel-sel tubuh kita, yang bahasa kita waktu kita COVID itu kan imun ya. Imun kita akan lebih meningkat ya. Imun kita akan meningkat. Karena ketika perasaan kita lebih tenang, hormon kortisol itu akan lebih rendah, sehingga yang hormon kortisol penyebab stres ya. Sehingga kalau kita lebih tenang, aliran darah kita akan lebih lancar tentunya ke seluruh tubuh kita, dan itu tentu akan meningkatkan kesehatan organ-organ tubuh di tubuh kita. Tetap sangat berpengaruh zikir. Bahkan ya dalam agama lain pun namanya itu kan menenangkan jiwa dengan yoga, itu kan juga sangat berpengaruh juga kan, sama modelnya seperti itu. Bagaimana untuk Mbak Atul, apakah sudah cukup jelas? Udah jelas ya Bu Atul ya? Kayaknya sudah putus teleponnya. Oh, masih ada ya, sudah cukup jelas? Iya, jelas. Terima kasih Dok atas informasinya. Ya. Ada lagi? Mungkin ada lagi, kita akan membuka satu lagi ya Dok, untuk pertanyaan berikutnya. Silakan bagi penelpon yang di rumah ingin menanyakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Saya Eti dari Benderang. Ya, Bu Eti. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Dok dengan sifat. Oke, sama-sama. Selamat berpuasa. Dok, ini kan tema sore ini berkaitan tentang kesehatan dan ibadah ya Dok ya. Ya. Dan yang mau saya tanyakan yaitu apa saja sih Dok manfaat tadarus Al-Quran bagi kesehatan? Karena kan pada saat bulan puasa ini pasti setiap malamnya melakukan tadarus Al-Quran Dok. Ya, tadarus ya, bagaimana manfaatnya bagi kesehatan ya. Tadarus itu kan membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, konsentrasi kita kan penuh ya. Tentu pertama manfaatnya adalah meningkatkan konsentrasi kita. Baik konsentrasi bacaan kita maupun tajwidnya. Nah, kemudian juga
meningkatkan konsentrasi kita, kemudian meningkatkan fokus kita, dan yang kedua juga tentu akan, kalau kita sering baca itu meningkatkan ini, mengurangi terjadinya kepikunannya. Makanya orang yang sering membaca memang jarang yang sampai lebih cepat pikun itu enggak, biasanya sampai lebih cepat demensia kalau bahasa kedokterannya ya, pikun atau orang sini mengalilo bahasa sininya. Mengalilo. Jadi akan lebih lambat terjadi. Kemudian juga tadarus Al-Qur'an ini, kalau kita memahami isinya, memahami ayat-ayatnya, tentu akan lebih meningkatkan, sama tadi, lebih ke arah meningkatkan ketenangan kita. Ya, karena kita mengerti artinya, akan lebih tahu makna kehidupan, akan lebih tahu makna dari sebuah problematika di dalam kehidupan, tentu akan lebih tenang dengan membaca Al-Quran. Kemudian juga ini beberapa ini juga dengan membaca meningkatkan ketajaman mata. Bahkan ini tidak secara penelitian secara bahwa memang yang sering baca Quran memang matanya lebih awas ya biasanya. Selang saya alami, saya lihat selama ini, memang tidak berdasar penelitiannya, tapi kalau dilihat kita kehidupan orang-orang yang sering baca Quran tuh memang kebanyakan lebih lambat ininya ya, matanya lebih minus atau plusnya itu lebih lambat ya berkembangnya. Ya mungkin seperti itu ya jawabannya ya Pak ya. Bagaimana atas jawabannya tadi? Iya, terima kasih atas informasinya Dok. Sama-sama. Terima kasih sama-sama. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah para pemirsa yang ada di rumah, untuk sesi tanya jawabnya sudah sampai di sini. Nanti lagi kita lanjutkan. Mungkin kalau ingin bertanya-tanya, mungkin di lain kesempatan kita akan buka lagi. Nah, baiklah para pemirsa, tetap stay di program Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Milhan. Teman-teman, kita telah melewati gelombang demi gelombang COVID-19 yang juga memaksa kita untuk merubah pola hidup dan aktivitas kita semua. Beradaptasi dan tidak lengah, itu yang harus kita lakukan. Tantangan COVID-19 yang kita hadapi saat ini didominasi oleh varian Omikron yang penyebarannya lebih cepat, namun gejalanya lebih ringan daripada varian Delta. Tercatat kasus harian saat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan puncak kasus harian Delta. Namun, angka kematian yang ditimbulkan jauh lebih rendah. Walaupun menimbulkan gejala yang relatif ringan, saya mengimbau masyarakat untuk tetap waspada menghadapi varian kasus Omikron. Bagi masyarakat yang terpapar dengan gejala ringan atau OTG dan tidak memiliki komorbid juga bukan lansia, diimbau untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, menggunakan layanan telemedicine jika tersedia, atau melaporkan diri ke puskesmas terdekat. Rumah sakit difokuskan kepada pasien yang bergejala sedang, berat, hingga kritis. Bagi lansia, anak-anak, orang dengan komorbid, dan belum divaksin memiliki potensi sakit kritis hingga kematian. Oleh karena itu, jangan lengah. Kita harus tetap waspada, teman-teman. Vaksinasi dan protokol kesehatan menjadi proteksi terbaik melawan Omikron.
Mari teman-teman semua, kita imbau saudara-saudara kita untuk tetap disiplin mencegah penyebaran COVID-19 dengan melakukan vaksinasi lengkap, termasuk booster, dan juga tetap menjalankan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Halo para pemirsa, jumpa lagi di program Bincang Santai Sehat bersama dengan Dr. Milhan. Nah, sebelum menutup program ini, kita akan mendengarkan quotes of the day dan juga ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Baiklah, mari mendengarkan. Setiap bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu ada kaitannya dengan kesehatan kita dan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Karena itu, mari kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan ibadah kita. Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Semoga dapat kita tingkatkan ibadah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقوا فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang.
Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar hari berbangkit, yang dalam hal itu mereka berselisih? Tidak. Kelak mereka akan mengetahui, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menciptakan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan, dan kami menciptakan tidurmu untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang matahari, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya, untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanaman-tanaman dan kebun-kebun yang rindang. Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya dulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan, dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia. Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis yang sebaya dan gelas yang penuh berisi minuman. Di sana mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia ataupun dusta, sebagai balasan dan pemberi yang cukup banyak dari Tuhanmu. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersab-sab, mereka tidak berkata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, dan Dia hanya mengatakan yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat kedua tangannya. Dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah, setelah mendengarkan quotes of the day dan juga lantunan ayat suci Al-Quran dari narasumber kita, maka berakhir pula program kita, dan semoga kita tetap menjalankan ibadah puasa kita dengan lancar dan juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tema hubungan ibadah dengan kesehatan ini, semoga kita dapat memberikan kepercayaan dan juga meningkatkan diri kita dalam hal beribadah lagi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, mungkin program untuk Bincang Santai Sehat bersama Dr. Milhan sampai di sini dulu untuk tema hubungan ibadah dengan kesehatan. Semoga kita berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.